Alhamdulillahilladzi manna ala man syaa min ibadihi bihidayatihim lil iman wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tafarrada bil kamali wal jalali wal azamati was sultan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu ila kaffatin nasi wal jan. Faballagha risalata rabbih wa bayyana ghayatal bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih hatta nasharul adla wal amna wal iman. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan juga para jamaah semuanya agar kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena dengan menjalani perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kita dijamin oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan keselamatan dan kesuksesan yang sebenar-benarnya. Baik keselamatan dan kesuksesan di dunia maupun keselamatan dan kesuksesan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Antara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, ini dua hal yang saling berkaitan. Orang yang hanya melaksanakan perintah Allah tetapi tidak meninggalkan apa yang dilarangnya, maka apa yang dia jalankan dari perintah-perintah Allah ini tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak nilainya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika ia mampu meninggalkan maksiat, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah tetapi dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ini juga belum dapat menyempurnakan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, dua hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal meninggalkan maksiat. Perbuatan maksiat itu dilarang oleh Allah karena perbuatan maksiat ini dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kehidupan yang hina dan menjadikan pelakunya akan menghadapi dan mendapati kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Lebih-lebih ketika perbuatan maksiatnya ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan banyak orang yang berbuat maksiat. Meskipun orang yang berbuat maksiat itu dibenci oleh Allah, tetapi tidak serta-merta Allah akan menimpakan balasannya secara langsung kepada pelakunya. Tetapi Allah memberikan kesempatan bagi pelaku maksiat ini untuk berhenti dari perbuatan maksiatnya dan menghapuskan perbuatan maksiatnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan pelajar, para santri maupun orang-orang yang punya ilmu, perbuatan maksiat yang dilakukan ini akan berdampak buruk bagi si pelaku, baik di dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan kelak di akhirat. Dalam kehidupan dunia, di antara dampak buruk perbuatan maksiat itu adalah menutup dan memadamkan ilmu yang dimilikinya. Karena ilmu itu adalah cahaya yang dikaruniakan oleh Allah di dalam hati seseorang. Dan perbuatan maksiat itu akan memadamkan cahaya tersebut. Ada satu kisah yang menceritakan Imam Malik radhiyallahu anhu ketika pertama kali menerima muridnya, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau Imam Malik sangat mengagumi kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena ketika Imam Syafi'i diuji untuk menyampaikan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i ternyata tidak hanya menyampaikan 1 dan 2 hadis dalam kitab tersebut, bahkan Imam Syafi'i telah menghafal seluruh hadis-hadis Imam Malik yang ditulis di dalam kitab Al-Muwatta tersebut. Maka ketika itu kemudian Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nurah fala tudfi'hu bidulmatil ma'siyah." Imam Malik mengatakan, aku telah melihat Allah meletakkan cahaya di dalam hatimu, wahai Syafi'i.
Oleh karena itu janganlah engkau memadamkan cahaya itu dengan maksiat. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak buruk perbuatan maksiat bagi pelaku yang lain adalah bahwa maksiat dapat menghilangkan rasa malu dari pelaku maksiat tersebut. Padahal malu merupakan unsur kehidupan hati seseorang. Rasa malu adalah akar dari segala kebaikan. Maka jika rasa malu sudah hilang dari diri seseorang, maka kebaikan pun juga akan hilang dari orang tersebut. Diriwayatkan dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'tah. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari sebagian yang didapati manusia dari ucapan kenabian yang awal adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak dampak buruk dari perbuatan maksiat yang kembali kepada pelaku maupun juga berdampak kepada orang lain. Namun beberapa hal yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kepada kita dan dapat menjadikan kita lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini. Bahwa perbuatan maksiat itu wajib kita tinggalkan. Karena kalau tidak, maka pasti pelaku perbuatan maksiat itu akan menyesal di kemudian hari. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.